Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dan bersyukur kepada Allah, kita sharing kembali, berjumpa dengan Anda di mana saja Anda berada ya. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Oke, kita akan sharing kembali tentang industri pakan ternak kita ya. Kita akan membahas tentang keamanan pakan ternak kita. Ini akan menjamin kesehatan dan produktivitas ternak yang kita pelihara tentunya. Keamanan pakan ternak ini adalah aspek yang krusial ya di dalam produksi pakan, di mana hal ini untuk memastikan bahwa pakan bebas dari kontaminan berbahaya. Jadi kontaminasi dapat berupa fisik, ya, dapat berupa kimia ataupun biologis yang semuanya nantinya berpotensi membahayakan kesehatan ternak yang kita pelihara dan juga ujung-ujungnya akhirnya adalah konsumen ya. Oleh karena itu strategi pencegahan dan penanganan yang tepat ini sangat diperlukan, harus diketahui untuk menjaga kualitas makan yang diberikan kepada ternak kita. Nah, oke. Kita akan berbincang ya. Kita akan membicarakan jenis kontaminasi fisik dalam pakan ternak. Kalau ditanya apa definisinya, ya definisi kontaminasi secara fisik ini melibatkan benda asing ya dalam pakan yang membahayakan ternak ataupun merusak peralatan produksi ya. Contoh misalnya dalam bentuk batu ataupun logam, apalagi plastik yang sekarang benar-benar terlalu banyak ya pencemarnya, kontaminan terutama dari plastik. Hampir semuanya sekarang itu bungkus dari plastik. Nah, biasanya jangan sampai tercampur dalam pakan tentunya. Kemudian kalau ada serpian kayu ataupun kaca dari mesin-mesin produksi yang mungkin kita pakai. Nah, dampaknya apa? Ya, dampaknya ini bisa menimbulkan cedera pada ternak dan kerusakan mesin pengolahan pakan yang kita gunakan nantinya. Berikutnya adalah kontaminasi kimia. Nah, ini ancaman tersembunyi dalam pakan ya, karena tidak bisa kita lihat seperti tadi kontaminan fisik ini dalam bentuk bahan kimia kasat mata ya. Misalnya pestisida. Residu pestisida dari bahan baku yang terkontaminasi dapat menyebabkan keracunan. Ada beberapa contoh ya, ada beberapa peristiwa di mana ternaknya mati berjamaah gara-gara mereka peternak memberikan limbah dari sayur yang ternyata ataupun sayur tersebut residu dari pestisidanya masih tinggi, akhirnya ternaknya yang jadi korban. Nah, hal ini jangan sampai terjadi. Kita pengen memelihara, apalagi kan kita tahu limbah sayur itu tentunya kualitasnya bagus, ada wortel, ada bahan-bahan yang lain, ternyata menimbulkan kematian bagi ternak. Nah, ini indikasinya adalah penggunaan pestisida yang terlalu masif ya, terlalu banyak. Akhirnya tidak ada jeda, habis itu diberikan kepada ternak, maka yang jadi korban ya ternaknya ya. Nah, ini berikutnya adalah logam berat, misalnya timbal, merkuri, kadmium dari lingkungan tercemar berbahaya bagi ternak ya. Jadi beberapa bahan ataupun peralatan ataupun berbagai macam zat yang memang dicampurkan dengan logam berat ya, untuk memang untuk kegunaannya itu bermanfaat.
Misal kalau masih ada ya cat itu untuk mengurangi terjadinya jamur, biasanya ditambah dengan logam berat, termasuk mungkin pestisida, insektisida, ataupun beberapa herbisida itu dicampur dengan logam berat yang nantinya memang dari segi kualitas dari segi bahwa dia bisa mengamankan dari berbagai macam mikroba bagus ya, tetapi ini akan berdampak pada ternak ataupun apa saja yang kita pelihara ya. Mudah-mudahan pada saat ini tidak banyak lagi misalnya termasuk bensin ya, kalau dulu itu lumayan tinggi kandungan timbalnya ya, untuk meningkatkan oktannya mereka menambahkan timbal ya. Kemudian ada juga mikotoksin ya, jamur penghasil aflatoksin dan fumonisin ya, yang dapat menurunkan produktivitas ternak ya, termasuk pada jagung ya. Bisa saja terjadi kalau misalnya di dalam proses kita menyimpannya kurang benar. Oke. Berikutnya adalah kontaminasi biologis ya, resiko penyakit pada ternak dan konsumen. Misalnya bakteri, ada Salmonella, ada E. coli ya, dan Clostridium. Ini dapat menyebabkan infeksi yang serius ya, bagi beberapa ternak ya. Kemudian ada jamur, di situ ada Aspergillus, ada Fusarium. Ini akan menghasilkan mikotoksin yang berbahaya ya. Jadi aflatoksin ini juga akan berbahaya bagi ternak nanti yang mengkonsumsi pakan tersebut. Kemudian parasit ya, baik itu cacing, kemudian protozoa, dapat menimbulkan penyakit pencernaan pada ternak yang kita pelihara ya. Itu dari aspek beberapa bahan kontaminasi biologi. Kemudian bagaimana cara pencegahan kontaminasi secara fisik dalam produksi pakan? Yang jelas kita harus memeriksa bahan baku atau pemeriksaan bahan baku. Jadi inspeksi visual pada penggunaan metal detektor untuk mendeteksi apakah ada benda-benda asing yang berbahan metal ya. Kalau di perusahaan pakan yang industri pengolah pakan ya yang bagus, sebelum masuk ke beberapa peralatan itu harus ada metal detektornya dan besi magnet ya, yang bisa, kalau metal itu bisa tertarik ya, tersortir ya, sehingga tidak sampai masuk ke peralatan yang dipakai. Kemudian pemeliharaan peralatan. Jadi perawatan rutin mesin untuk mencegah kerusakan yang menghasilkan serpihan logam ataupun kayu yang sedianya tidak harus ada di bahan pakan. Berikutnya bagaimana pencegahan kontaminasi kimia ya, menjaga kualitas bahan baku ini. Jadi pemilihan bahan baku, memilih pemasok misalnya yang terpercaya dan memastikan bahan bebas dari aflatoksin dan logam berat yang mungkin ya secara tidak sengaja bahan tersebut terkontaminasi ya. Kemudian dilakukan pengujian rutin, jadi melakukan tes ELISA ataupun HPLC, High Performance Liquid Chromatography, untuk mendeteksi adanya mikotoksin dan kontaminan kimia lainnya. Kemudian berikutnya dilakukan penyimpanan yang tepat, jadi menyimpan bahan pakan dalam kondisi dengan kadar air yang seperti yang disarankan, jangan terlalu tinggi kadar airnya sehingga memungkinkan terjadinya pertumbuhan jamur. Ini tidak diharapkan ya. Apalagi kondisi misalnya musim penghujan, mungkin gudangnya ada yang bocor, ini jangan sampai terjadi ya. Gudang penyimpanan tentunya. Nah,
Bagaimana pencegahan kontaminasi biologis, sanitasi dan pengolahannya? Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah sanitasi dan higien. Jadi rutin membersihkan fasilitas peralatan dengan desinfektan misalnya, ya. Kemudian bahan pengawet juga bisa ditambahkan, ya, misalnya asam organik ataupun probiotik untuk menghambat mikroorganisme patogen atau mikroorganisme yang jahat yang nantinya bisa menimbulkan masalah bagi ternak yang kita pelihara. Kemudian kita lakukan pemanasan dan pengeringan, ya, proses di dalam proses pembuatan, ya, misalnya proses ekstrusi, ya, pada suhu tinggi ini akan membunuh bakteri seperti salmonella ataupun E. coli kalau ada di bahan pakan yang mau kita proses untuk pembuatan pelletnya, ya. Itu beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kontaminasi secara biologis. Kemudian penanganan kontaminasi dengan cara identifikasi dan perbaikan prosedur. Misalnya, ya, identifikasi sumber, investigasi sumber kontaminasi dari bahan baku, mulai dari proses ataupun penyimpanan. Nah, kemudian penarikan produk, ya, sesegera kalau misalnya ditemukan sesegera atau segera menarik produk terkontaminasi dari pasar untuk mencegah dampak yang lebih lanjut. Nah, bagi perusahaan ini sangat merugikan kalau sampai terjadi pakannya dimakan oleh ternak itu jadi sakit. Nah, ini menjadi citra yang buruk nanti bagi perusahaan. Kemudian berikutnya adalah peningkatan prosedur, ya, memperbaiki proses produksi dan menambah titik pemeriksaan kualitas dari produk atau pakan ternak, ya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terus bersemangat, ya, untuk memperjuangkan swasembada pangan, kedaulatan pangan, terutama di bidang protein hewani ini, ya. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.